Jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Gitu. Nah, jadi mereka ini terus-menerus memberikan informasi-informasi palsu ya kepada otoritas Saudi, dan ternyata kemudian otoritas Saudi menyadari bahwa semua informasi yang disampaikan oleh para kriminal ini itu adalah informasi sampah. Betul. Selamat jalan Imamuna, selamat jalan Habibana, semoga sampai dan selamat sampai tujuan ke tanah air Indonesia. Jangan ada yang bergerak dulu, jangan ada yang bergerak dulu. Cukup. Aku memantau sampai bergerak. Takbir! Setelah sebelumnya berkali-kali gagal, tepat di Hari Pahlawan, yakni 10 November 2020, Habib Rizik Syihab berhasil pulang ke Indonesia. Dia disambut begitu meriah oleh ribuan pengikutnya, yang menyebabkan sejumlah kerusakan fasilitas bandara, hingga kemacetan parah tol arah bandara. Desas-desus yang beredar, ada orang penting dari Indonesia yang sudah memberi fasilitas kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Benarkah? Sebelum kita lanjutkan, bantu kami membangun channel ini dengan cara subscribe dan bagikan ke media sosial kalian agar semakin banyak yang tahu dengan informasi ini. 5 November 2020, Habib Rizik Syihab mengumumkan kepulangannya ke Indonesia, yakni 10 November 2020. Namun, 6 November 2020, Rizik Syihab kembali mengumumkan bahwa dirinya batal pulang karena masih belum diizinkan oleh pihak imigrasi. Dua pernyataan berbeda tersebut disampaikan langsung oleh Rizik Syihab sendiri. Hal yang menarik dari kepulangan Rizik Syihab kali ini sebenarnya adalah soal status deportasinya. 2018 lalu, Rizik Syihab juga sudah pernah diberikan surat deportasi, tapi kemudian dia tetap bertahan di Arab, tidak bisa keluar dari negara tersebut. Kabar yang beredar, Rizik tidak bisa keluar karena punya dua kasus hukum yang belum selesai. Enggak, saya mau pulang tanggal 9 insya Allah. Jadi cukup bayar safar, bukan bayar safar, tamditnya cukup sampai tanggal 11 ya. Jadi cukup bayar safar, bukan bayar safar, jadi cukup bayar safar, bukan bayar safar, jadi cukup bayar safar, bukan bayar. Di tahun 2020 ini, situasinya hampir sama. Bahkan Rizik Syihab sendiri nampaknya ragu dengan rencana kepulangannya, sampai mengumumkan batal pulang karena masalah imigrasi. Namun, akhirnya Rizik Syihab benar-benar berhasil pulang. Artinya, segala denda sudah terbayarkan. Kemudian pertanyaannya, siapa yang membayar? Karena yang kita tahu, masalah utama kepulangan Rizik Syihab adalah soal denda yang cukup mahal, lebih dari 500 juta rupiah. Belum lagi denda masalah hukum lainnya. Selain itu, selama 3,5 tahun di negara Arab Saudi, Rizik Syihab bisa menghidupi keluarganya tanpa bekerja. Ini fakta yang tidak wajar. Dari mana Rizik bisa menghidupi keluarganya
kalaupun pertemuan dengan beberapa tokoh seperti Fadlizon, Amin Rais, Prabowo, dan lain-lain itu ada bayarannya, jelas ini tidak sebanding dengan biaya hidup selama 3,5 tahun di Arab Saudi. 4 November 2020, Ferdinand Huta Hayan, mantan petinggi Partai Demokrat, memberi sindiran kepada sosok Chaplin yang dianggap datang ke Arab untuk melunasi segala denda yang menjerat Rizik Syihab. Chaplin yang merupakan tokoh fiksi itu diidentikan dengan sosok JK yang secara kebetulan seminggu sebelum pengumuman kepulangan Rizik, JK memang ada di Arab Saudi. JK tentu tidak sendiri datang ke Arab, ada Komjen Pol Safruddin, Hamid Awaludin yang mantan Menkumham, dan beberapa orang lainnya. Kedatangan JK ke Arab adalah dalam rangka realisasi pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam di Jakarta. Museum ini nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 6 hektar di Ancol. Memang belum ada bukti valid soal peran JK dalam memulangkan Rizik. Tapi di sisi lain, Rizik bisa hidup tanpa harus bekerja dan bisa tinggal di Arab tanpa tujuan yang jelas dan tanpa visa. Kalau Rizik Syihab tidak difasilitasi oleh pejabat penting dan tokoh kuat Indonesia, mana bisa dia bebas beraktivitas di Arab tanpa pernah dirazia? Memang pernah ada razia di rumahnya terkait poster yang identik dengan ISIS. Tapi setelah itu, dia dibebaskan lagi. Padahal biasanya yang tertangkap razia akan dikurung sampai hari dia dideportasi. Pertanyaannya kemudian, apa benar JK adalah sosok penting yang selama ini memfasilitasi Rizik Syihab? Dari awal dia kabur sebelum penyelidikan kasus hukumnya, yakni 2017 lalu, sampai dengan saat ini kepulangannya 10 November 2020. Sulit untuk menilai, ini hanya sebuah kebetulan belaka. Museum Internasional Sejarah Nabi di Jakarta akan dibangun dengan cepat sebelum Anies turun. Lalu kepulangan Rizik Syihab tepat di Hari Pahlawan Nasional, dan kebetulan Desember nanti Pilkada serentak 2020 dilaksanakan. Sepertinya bukan suatu kebetulan JK dan kawan-kawan pergi ke Saudi hanya untuk membahas soal pembangunan Museum Nabi. Apakah ada agenda tersembunyi yang bagi sebagian besar masyarakat percaya bahwa masalah hukum keimigrasian yang dilanggar oleh Rizik Syihab dan keluarga yang menghandle adalah JK? Mengapa ada rumor seperti itu terhadap Pak JK? Melihat semangat Pak JK di tengah pandemi seperti saat ini, maka sangat kecil kemungkinannya jika hal tersebut tidak ada kaitannya dengan rencana politik dan demi menjaga bisnisnya yang menggurita di tanah air, yang tentunya terancam dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law. Selain terkait dengan pembangunan Museum Nabi, Pak JK berkunjung ke Arab Saudi adalah untuk berumroh. Di tengah situasi pandemik seperti saat ini, sangat berisiko bagi seseorang yang berumur lebih dari 60 tahun, apalagi dengan perjalanan yang cukup jauh, sangat diperlukan stamina yang tinggi untuk mempertahankan imunitas tubuh. Mengingat Arab Saudi termasuk negara yang masuk dalam tingkatan COVID-19 yang cukup tinggi. Berikutnya, Pak JK melawat ke Arab Saudi juga bertepatan dengan kasus hukum Rizik Syihab yang sangat urgent untuk ditangani. Kita tahu bahwa nasib hidup Rizik Syihab ditentukan oleh sebuah visa, dan bukan rahasia umum
bahwa Rizik Syihab terganjal hukum karena pelanggaran keimigrasian, yakni masa berlaku visa yang sudah expired atau melebihi batas waktu izin tinggal. Namun dari pernyataan Rizik Syihab sendiri yang menginformasikan detail kepulangannya, maka patut diduga ada seseorang yang telah mengkoordinasikan kepulangan Rizik Syihab dengan membayar denda overstay-nya demi mendapatkan sebuah exit permit. Disinilah banyak khalayak mencurigai bahwa Pak JK yang mendanai denda tersebut. Apalagi rumor ini diperkuat oleh Ferdinand Huta Heian yang mentweet bahwa Pak membawa uang sekoper menuju Arab Saudi. Dari analisa di atas dapat disimpulkan, demi memuluskan Anies sebagai Capres 2024, Pak JK perlu benteng yang kuat untuk memproteksi rencana politiknya demi mengamankan aset-aset perusahaan yang dia miliki. Jadi, apabila Anies dicalonkan sebagai presiden, maka untuk mendukung suksesnya rencana tersebut, perlu Rizik Syihab yang galak dan punya massa yang militan untuk memuluskan pertarungan yang pastinya menguras energi dan pikiran. Selain itu, kita juga tidak menutup mata bahwa penjajakan Capres-Cawapres 2024 sudah mulai dilakukan. Setelah hasil Pilkada 2020 keluar, maka pemetaan dan hitung-hitungan koalisi akan segera dimulai. Suka atau tidak suka, Anies adalah anak buah Pak JK yang diusung dan didukung sampai bisa menang di pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu. Meskipun pembangunan Museum Nabi ini berada di bawah Liga Dunia Islam, tapi tetap saja ini semua diupayakan dan direncanakan di masa Gubernur Anies. Dan Anies sendiri di akhir masa jabatannya bisa mengklaim bahwa Museum Sejarah Nabi ini adalah bagian dari kinerjanya. Lalu, Rizik Syihab bisa berperan sebagai buzzer. Label Habib yang melekat pada Rizik Syihab nantinya bisa mendongkrak peresmian Museum Sejarah Nabi tersebut. Dan di 2024, saat semua capres-cawapres adalah baru, Rizik Syihab bisa ambil bagian dalam tim kampanye pemenangan. Dan itu semua memang harus dimulai tahun 2021 setelah hasil pilkada serentak didapatkan. Kalau ini semua hanya kebetulan belaka, lalu siapa yang membiayai Rizik Syihab? Apakah ada peran Cikeas di sana? Yang jelas, di rundown kepulangannya, Rizik Syihab diagendakan datang ke Cikeas. Kalau hanya keluar dana 1 atau 2 miliar untuk memulangkan Rizik Syihab dan keluarganya dari Arab Saudi demi agenda politik 2024 untuk AHY, tentu itu adalah jumlah yang sangat kecil. Salam dari rakyat jelata.